Selamat siang adik-adik, salam sehat selalu ya. Kita lanjutkan video tentang pencarian heuristik ya. Kemarin kita sudah lihat pencarian hill climbing, sekarang kita lihat kombinasi dari hill climbing ya, yaitu steepest ascent hill climbing ya. Jadi kembali dulu. Steepest ascent hill climbing ini merupakan metode algoritma yang banyak digunakan untuk permasalahan optimasi. Ya. Salah satu penerapannya adalah mencari rute terpendek dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Ya. Ini salah satu contoh ya. Berbagai masalah-masalah optimasi bisa ditangani dengan steepest ascent hill climbing. Jadi secara harafiah steepest artinya paling tinggi, ascent artinya kenaikan. Ya. Jadi ini seolah-olah kenaikan yang tertinggi. Ya. Dengan demikian ya steepest ascent berarti kenaikan paling tinggi. Jadi prinsip dasar metode ini adalah mencari kenaikan paling tinggi dari keadaan sekitar untuk mencapai nilai yang paling optimal. Nanti kita lihat perbandingan apa bedanya hill climbing dengan steepest ascent hill climbing. Jadi steepest ascent hill climbing merupakan pengembangan dari metode simple hill climbing. Bedanya kalau di hill climbing kita menentukan next stage dengan membandingkan current state titik awal dengan satu suksesor ya. Jadi kata kuncinya satu suksesor ya, titik persimpangan ya. Dan suksesor pertama yang lebih baik akan menjadi next state. Jadi kalau dari titik awal dia temu suksesor dan nilainya lebih baik daripada current state, maka suksesor itu jadi current state. Ya. Jika tidak lebih baik, maka dia cari ke yang lain ya, ke state yang lain pada level yang sama. Sedangkan pada steepest ascent membandingkan current state ya, status saat ini dengan semua suksesor yang ada di dekatnya. Jadi current state itu misalnya di level ya, kita lihat kalau struktur pohonnya misalnya di level 0 ya, maka suksesornya semua yang ada dekatnya ya. Nanti teknisnya Pak akan jelaskan lagi current state dan suksesor ini dalam algoritma ya. Sehingga dalam steepest ascent hill climbing next state-nya merupakan suksesor yang paling baik atau paling dekat. Jadi bedanya ini satu suksesor ya. Kalau di steepest ascent semua suksesor. Nah, itu salah satu perbedaannya. Jadi satu yang kalau steepest ascent semua. Sehingga kelihatannya komputasinya akan lebih banyak ya kalau kita pakai steepest ya. Karena semua suksesor bandingkan. Ya ini tekniknya, ini secara algoritma globalnya ya. Pertama kita mengevaluasi keadaan awal atau initial state ya. Jika keadaan awal sama dengan tujuan atau goal state, maka kembali ke initial state dan berhenti proses ya. Jika tidak, maka initial state dijadikan sebagai keadaan sekarang, current state ya. Lalu current state kita isi dengan initial state ya, ini sama ya. Jadi semua dapatkan semua pewaris ya. Kita expand level berikutnya yang kita sebut dengan suksesor ya, yang dijadikan next state pada current state dan kita mengevaluasi semua suksesornya ya. Dengan sebuah fungsi evaluasi dan diberi nilai pada setiap suksesor tersebut. Fungsi evaluasi itu nanti akan dijelaskan ya pada contoh nanti ya. Jika salah satu suksesor tersebut mempunyai nilai lebih baik dari current state, maka dijadikan suksesor ya, dengan nilai yang paling baik tersebut sebagai new current state. Jadi lakukan operasi ini ya, diiterasi, diulangi terus-menerus sehingga current state sama dengan goal state atau tidak ada perubahan pada current state. Kira itu. Secara algoritma nanti seperti ini, tapi Pak akan jelaskan ini dengan contoh biar lebih jelas ya.
Yang berikut, nah ini permasalahan pada steepest ascent hill climbing pada lokal optimum. Sama seperti hill climbing ya, algoritma ini ya, semua keadaan semua tetangga lebih buruk atau sama dengan diri. Jadi ketika dia menjalankan iterasi ya, dia naik. Nah, satu ketika dia mencapai puncak dan menurun. Jadi kita anggap ini sudah mencapai puncak. Padahal setelah iterasi-iterasi berikutnya ada puncak yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi kita sudah selesai di sini, ternyata ada yang lebih baik lagi. Nah ini ya, ini namanya lokal optimum. Apa yang di paling atas ini kita sebut dengan global maksimum. Ya. Nah, sebuah algoritma yang bagus tentunya harus mencapai global maksimum. Yang berikut adalah plateau atau flat ya, keadaan semua tetangga sama dengan dirinya. Ya. Jadi semua iterasi itu nilainya sama terus ya, tidak ada yang naik ya. Nah, gitu. Jadi ketika dievaluasi nilainya tidak ada. Sampai satu ketika baru dia naik sedikit, setelah itu turun lagi. Bisa jadi terjadi seperti itu ya. Nah, ini kalau dalam contoh permainan game, kita bermain tidak menemukan solusi sama sekali ya. Seperti itu terus ya. Sampai game over atau sampai waktunya habis, ya, kita belum sampai menemukan solusi. Yang ketiga adalah reach, ya, itu lokal optimum yang lebih disebabkan karena ketidakmampuan untuk menggunakan dua operator sekaligus. Ya. Jadi ini misalnya dua operator ya, dia naik turun lagi, dia naik turun lagi. Ini namanya reach ya. Oke, kita lanjutkan nanti di contoh ya. Di Excel-nya. Ini Pak contohnya kita ini. Adik-adik mungkin agak terbesar ya. Ya, ini adalah masalah pada yang kita lihat pada algoritma generate and test kemarin ya. Kita masalah traveling salesman problem di mana seorang salesman dia harus mengunjungi 4 kota ini, satu kota cukup satu kali, tidak boleh berulang. Nah, pertanyaannya kota mana lintasan mana yang jaraknya paling pendek? Kira-kira begitu ya. Kalau kita lihat salah satu lintasan A, B, C, D ya, jumlahnya 19 didapat dari A ke B 8, B ke C 5, 8 tambah 5 13 dan C ke D 6 ya. 13 tambah 6 19. Tapi apakah lintasan ABCD yang paling pendek? Ya. Kita lihat ya, di generate dan tes kemarin kita sudah tentukan semua ya dari kombinasi ya. Ada 24 kombinasi ya. Dengan jaraknya ini sudah kita tentukan. Nah, sekarang kita mulai ya pohonnya kita mulai dari A, B, C, D. Setelah itu dari A, B, C, D dia melakukan menurunkan sesuai dengan fungsi evaluasi. Jadi fungsi evaluasi itu apa ya? Dia menukarkan ya artinya menukarkan posisi-posisi ya sesuai dengan algoritma. Nah ini kita tentukan, jadi TK12 ini artinya tukar 12, selanjutnya tukar 13, tukar 14, tukar 23, tukar 24, tukar 34. Yang tentukan desainernya, programmingnya. Nah, boleh seperti ini, boleh dengan cara yang lain. Yang penting setiap kali dia mengekspand anaknya, ya, suksesornya, ya, algoritma ini secara konsisten digunakan. Oke. Sekarang dari ABCD jumlahnya 19, dia mengekspand, pertama tukar 12, berarti A dan B ini kita tukar ya. BA, CD. Tukar 13 berarti A dan C kita tukar. C, B, A, D. Dan seterusnya sampai tukar 34, nah berarti 3 dan 4, A, B, D, C. Setelah itu kita tentukan jaraknya. Kita bisa menghitung atau kita sudah punya basis data yang kita sudah hitung kemarin di algoritma generate and test ya. BACD-nya 17 ya.
BA BACD-nya ya 17 ya. Pakai tanda kuning, nanti ketika ditandai, adik-adik menandai seperti ini, sehingga ketika di-expand, nanti sudah ketahuan apakah sudah di-expand atau belum. CBAD 20 dan seterusnya sampai ABDC 18. Nah, bagaimana cara kerja dari algoritma tersebut ya? Kita perhatikan baik-baik. Nanti Pak akan jelaskan juga apa bedanya, ini steepest, apa bedanya dengan hill climbing-nya. Oke, pertama, ya, kita lihat ini, ya. Kita definisikan current state sama dengan initial state, ya. Jadi pertama, current state-nya itu adalah, status sekarang adalah ABCD, ya. Itu sebagai initial state. Ya, jadi Pak tulis initial state-nya adalah ABCD dengan panjangnya 19. Setelah itu didefinisikan status saat ini current state adalah initial state. Jadi current state itu adalah ABCD 19. Selanjutnya nomor 2, kerjakan sampai tujuan tercapai hingga iterasi tidak memberikan perubahan. Jadi di langkah 2 ini dia sudah melakukan yang namanya looping ya, iterasi ya. Definisikan successor yaitu satu state yang menjadi successor. Successor jadi current state. Jadi kalau ini current state-nya maka suksesornya adalah pada semua di anak-anaknya di level, semua simpul di level 1. Nah, ini adalah suksesornya. Kita sudah buka semua suksesornya semua ini. Ya. Selanjutnya untuk setiap operator bisa dilakukan terhadap current state. Ya, kerjakan. Nah, jadi aplikasi operator tersebut dan bangkitkan new state. Evaluasi new state jika merupakan goal state, kembalikan ke state. Ini sebagai solusi dan keluar dari program. Jika bukan goal state, bandingkan new state dengan successor. Ya. Jadi ada istilahnya new state, ya, status baru. Nah, ini boleh kita mulai dari sini. Ini kita anggap status baru, yaitu nilainya 17. Ya. Jadi suksesornya kita ini ya. Kita bandingkan dengan semua suksesornya. Ya. Nah, istilahnya ini kita boleh definisikan sebagai suksesor, ini sebagai new state, kita bandingkan ya. Ternyata 17 dengan 20 mana yang lebih kecil? 17. Setelah itu bangkitkan lagi yang ini new state baru. Ternyata kita bandingkan 17 dengan 12. Yang terkecil adalah 12. Setelah itu bandingkan lagi ini 12 dengan 12 terkecil ya. Kita pakai ini yang paling duluan ya, 12 yang di sini. Setelah itu DBCA kita bandingkan lagi dengan ADCB yang 18, yang paling kecil tetap ini ya. New state lagi, dibandingkan lagi, ternyata 12 masih lebih baik daripada 18. Maka simpul ini kita jadikan sebagai new state ya. New state, sehingga ini kita anggap sebagai suksesor ya. Suksesor dan dinilai ini ya. DBCA ini kita anggap sebagai suksesor ya, karena nilainya lebih kecil ya. Jadi new state tadi kita ininya 12 ya. Algoritmanya ya. Ya, karena new state lebih baik daripada suksesor, maka ganti suksesor dengan new state. Jika tidak lebih baik, maka suksesor tidak perlu diganti. Jadi istilahnya kita membandingkan semua ini, yang paling baik, nah, new state yang paling baik itu yang kita jadikan suksesor. Jadi DBCA ini adalah suksesor. Suksesor dari current state. Selanjutnya kita bandingkan ya suksesor ini dengan current state. Ternyata dia lebih baik. Maka di status berikut DBCA ini sudah menjadi current state.
Jadi dia sudah berpindah seperti ini untuk mengekspand di level-level berikutnya. Hingga di iterasi kedua dia akan mengekspand DBCA ya. Karena dia yang level paling kecil, maka dia diekspand ya. Sama ya, ini ya tukar 12, tukar 13, tukar 14 sampai 34 ya. Ternyata tukar 12 nilainya kembali lagi ABCD ternyata sama dengan sebelumnya sehingga tidak dibandingkan ya, simpul yang berulang. Ini pakai standar kuning, simpulnya berulang. Lanjut lagi tukar 13, nah, nilainya 15, tukar 14 15, tukar 23 15, tukar 24 13, tukar 21, tukar 34 21. Setelah itu dibandingkan semua tadi antara suksesor semua dibandingkan ternyata ini ya tukar 24 ini yang paling kecil. Sehingga ini kita jadikan sebagai new state. Setelah itu new state kita bandingkan dengan current state. Apakah lebih kecil atau tidak? Ternyata dia tidak lebih baik ya. Jadi yang new state ini kita tidak bisa jadikan current state, tapi status saat ini tetap di 12. Sehingga di algoritma dia menyatakan jika successor lebih baik dari current state, maka ganti current state dengan successor. Tetapi ternyata suksesornya tidak lebih baik daripada current state, maka dia akan ke luar dari iterasi ya. Hingga pada kasus ini pada level 2 ini tidak dieksekusi. Jadi jalurnya hanya ABCD ya dan ke DBCA. Jadi DBCA adalah jalur yang paling pendek untuk kasus steepest ascent hill climbing. Jadi hanya 2 iterasi selesai ya. Nanti di video berikut Pak akan bandingkan dengan hill climbing ya. Silakan ditonton adik-adik dan coba nanti dikerjakan latihan-latihan yang Pak akan berikan sebagai proyek di UAS nanti ya. Itu di tugas dan diskusi pada slide yang terakhir yaitu perbaikan puzzle. Ini mungkin sudah adik-adik sudah pernah lihat ya, itu menukarkan angka-angka sehingga angka-angkanya jadi berurut ya. Misalnya pasalnya 8 gitu ya, 1 sampai 0 sampai 8. Setelah itu, nah ini jalur terpendek dan TikTok tuh. Ya, nanti akan jelasnya Pak infokan di via Google Class. Yang penting adik-adik pelajari dulu, nanti kita akan kuis mengenai steepest ascent dan hill climbing. Ya. Demikian, selamat siang dan salam sehat selalu.